Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Mari kita mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, di balik kekalahan, diambil dari 1 Tawari 10 ayat 8 sampai 14. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampas orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka, Saul dan anak-anaknya, tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasnya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Kita membaca kisah pertempuran yang melibatkan Raja Saul, anak-anaknya, dan para tentaranya melawan bangsa Filistin. Pertempuran itu pun berakhir memalukan untuk tentara-tentara Israel. Bisa jadi peristiwa kekalahan itu adalah tragedi memalukan yang pernah terjadi dalam sejarah Israel. Ya, hari itu tentara-tentara Filistin menewaskan seluruh anak-anak Saul, dan karena tidak ingin dipermalukan, Raja Saul membunuh dirinya sendiri dengan menikamkan pedang di tubuhnya. Tragedi itu diakhiri dengan pemenggalan kepala Saul, dan orang-orang Filistin menancapkannya di rumah Dagon. Mengapa Tuhan membiarkan umatnya dipermalukan sedemikian rupa oleh musuh-musuhnya? Kitab Tawari pun dengan jelas menulis bahwa Tuhanlah yang membunuh Saul di ayat 14, dan semua itu sebagai akibat dari ketidaksetiaan Saul kepada firman Tuhan. Saul bertindak tidak setia dengan membakar sendiri korban bakaran dan nekat meminta petunjuk arwah. Berbagai ketidaksetiaan Saul itulah yang pada akhirnya mengakibatkan tragedi yang mengerikan itu. Kesetiaan untuk mengasihi Tuhan adalah kehendaknya bagi hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan kita
tunjukkan dengan kesetiaan untuk melakukan firman-Nya. Kesetiaan kepadanya kita tunjukkan dengan tetap percaya dan mengandalkan kekuatannya di tengah situasi yang berat sekalipun. Pada akhirnya, situasi yang akan menguji kesetiaan kita kepadanya. Ketika tekanan-tekanan hebat mendesak kita, apakah kita akan tetap berlaku setia kepadanya atau justru mendukakan hati Tuhan? Kalahnya kita dalam perjalanan hidup bisa jadi akibat karena kita tidak lagi berlaku setia kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan dari kisah hidup Saul yang tidak setia dan tidak taat. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah dalam hidup kami. Kami mau taat dan setia kepadamu karena Engkau adalah penguasa tunggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami hari ini dan kami bersyukur. Ampuni kami untuk ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kami, tetapi kami terus mau bertahan menjadi murid Yesus yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.